siap menghantam dinding, menolak segala henti. Disiplin baja terukir dalam setiap langkah. Ini bukan sekadar janji, ini momentum perubahan. PMI Surabaya Selatan, raung mesin pergerakan, raung mesin pergerakan. Bawa api revolusi, hancurkan keterlenaan di bawah panji intelektual yang tak pernah padam. Kami tunjang Surabaya dengan idealisme tajam. PMI Surabaya Selatan, angkat suara, torehkan tinta sejarah di panggung perjuangan abadi. Lihatlah tatapan kami penuh dengan api. Passion bukan pengikut buta tapi Waktu itu ada banyak para kader PMII yang telah melalui proses kaderisasi di jenjang kekaderan PMII, Mapaba, PKD, PKL, itu tidak mendapatkan akses untuk memenuhi peran-peran struktur. Karena setiap ada kegiatan muscap, kegiatan pemilihan-pemilihan yang ada di PMII justru tidak menjadi ukuran. Justru selalu saja bicaranya soal siapa yang mendapatkan suara terbanyak yang berbasis struktur, tidak berbasis kader. Nah, sementara waktu itu ada banyak kader PMII, terutama di kampus-kampus yang basis studi Islam, yang sudah melakukan proses kaderisasi dengan jenjang kader yang betul-betul berproses sejak awal di PMII. Sementara ada beberapa kader PMII yang belum memenuhi standarisasi kader, justru mendapatkan akses yang lebih. Misalnya, di tingkat kepengurusan cabang, cabang Surabaya waktu itu lebih banyak dipenuhi oleh sahabat-sahabat yang bahkan belum PKD, hanya telah berproses di Mapaba. Sementara banyak yang sudah lulus PKD, yang sudah lulus PKL, tidak mendapatkan akses kesempatan untuk berperan lebih aktif dalam struktur keorganisasian PMII waktu itu. Sehingga dari cara pandang supaya kaderisasi ini betul-betul mendapatkan akses yang adil, maka waktu itu bersepakat bersama untuk beberapa komisariat mempunyai cabang sendiri, dan kami waktu itu menyebut cabang Wonocolo. Kenapa cabang Wonocolo? Karena ada jurisprudensi di beberapa kampus yang lain yang mempunyai proses pembentukan struktur yang bisa kita tiru. Waktu itu ada cabang Ciputat, bahkan sampai sekarang cabang Ciputat masih eksis ya. Jadi kalau waktu itu semacam menjadi cara pandang bagi para kader yang ingin mendapatkan akses yang adil dalam mengabdi kepada PMII di struktur yang waktu itu memang harus diisi oleh kader-kader yang secara internal telah memenuhi standarisasi, itu yang menjadi perjuangan, sehingga berdirilah waktu itu namanya cabang Wonocolo. Lantas bagaimana, boleh dijelaskan tentang perjuangan Cak Thorik beserta sahabat-sahabat sehingga PMI Wonocolo bisa berdiri tegak waktu itu? Jadi kita sadar bahwa secara struktur memang
kita punya cara pandang yang tidak sesuai dengan status struktur di PMII yang pada mestinya ya. Karena struktur di PMII itu salah satunya berbasis kewilayahan. Nah, sementara basis kewilayahan itu tidak terdapat dalam PMII Wonocolo. Akhirnya waktu itu kita pikirannya ya sudah, kita nggak berpikir akses struktur, kita berpikirnya kaderisasi, murni kaderisasi. Yang saya ingat para senior waktu itu selalu meminta ada rekomendasi agar UIN Sunan Ampel atau YIN Sunan Ampel pada waktu itu menjadi cabang mandiri dengan argumentasi bahwa YIN Jakarta yang masanya tidak sebanyak Surabaya, lalu pengkaderannya mungkin juga tidak sesolid di YIN Surabaya, itu bisa menjadi satu cabang sendiri. Zaman itu saya masih sangat junior untuk mengetahui diskusi lebih dalam antar para senior itu. Namun ketika saya menjadi pengurus rayon pada waktu itu, desakan agar PMII Sunan Ampel itu berubah menjadi cabang itu semakin kencang. Dan ketika sahabat Sunan menjadi ketua komisariat dan digantikan oleh sahabat Ali Mustafa, ini dua-duanya dari Tarbiyah, menjadi ketua komisariat menggantikan sahabat Sunan, desakan itu semakin kuat. Namun satu ketika, teman-teman, ini sahabat-sahabat mungkin perlu diketahui, ketika saya itu menjadi ketua senat mahasiswa di Fakultas Syariah, kalau sekarang kira-kira ketua Dema ya, Dema Fakultas, saya itu sambil jualan buku. Saya menjadi karyawan seorang sahabat senior yang dia punya modal, lalu dia jualan buku. Nah, saya menjadi karyawannya. Saya masih ingat kejadiannya waktu itu, sahabat Ali Mustafa datang ke tempat saya jualan, lalu ngasih surat tugas yang di situ ada SK menyebutkan saya sebagai ketua ad hoc pendirian cabang Surabaya Selatan. Sebagai kader kader rayon syariah, saya menyampaikan ke sahabat Ali Mustafa pada waktu itu, saya akan izin terlebih dahulu kepada ketua rayon saya, sahabat Muslim pada waktu itu, terkait dengan penugasan yang dibuat oleh komisariat ini. Dan saya masih ingat persis, sahabat Muslim waktu itu mengatakan kita kumpulkan pengurus rayon syariah untuk mendiskusikan surat ini dan semangat yang ada dalam surat, yaitu ad hoc pendirian cabang Surabaya Selatan. Maka satu malam rayon syariah bertemu, menghadirkan seorang senior yang sangat dihormati di syariah, namanya sahabat Amirullah, yang kita kenal dengan Amir Pramaha almarhum, dosen syariah. Waktu itu belum jadi dosen. Berkumpullah kita di serambi Masjid Ulul Albab. Diskusinya begitu hangat antara mendukung atau mengkoreksi. Informasi yang saya dengar ya, entah benar atau yang salah, terus ada satu kontestasi ketika pemilihan cabang, setelah itu calon yang kita usung itu ternyata kalah. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan, maka muncullah gagasan untuk membentuk cabang baru yang disebut sebagai cabang Wonocolo. Saya masih ingat waktu itu ada satu kalimat yang sampai sekarang saya masih ingat kalimat itu dari sahabat Amirullah, Amir Pramaha. Kita tanya dulu, kita harus tahu dulu semangatnya apa. Kalau semangatnya adalah internalisasi potensi kader, kita dukung. Tapi kalau ini semangatnya adalah kekalahan sahabat Huri dari sahabat Barok. Jadi sebelum kejadian itu ada kejadian konferensi cabang Surabaya, sahabat Barok ini dari UNER, sahabat Huri itu wakil ketua cabang 1 dari Tarbiyah, kalah. Kalau alasan politis, kekalahan sahabat Huri kepada sahabat Barok, lebih baik syariah tidak ikut terlibat. Jangan dukung, katanya sahabat
Amirullah waktu itu. Tapi kalau ini adalah karena alasan internalisasi potensi kader, saya masih ingat bahasa itu, mari kita dukung. Lalu Cak Amir panggilannya itu mengibaratkan begini, PMII Sunan Ampel itu diibaratkan sebuah keluarga, itu anaknya banyak karena kader kita bahkan ribuan. Tapi ini diwadahi atau ditempatkan di satu rumah, yang rumah itu kecil, sehingga ini sesek. Apa pilihannya agar banyak yang pindah rumah? Ada yang pindah ke rumah sebelah itu. Nah, agar mereka tidak pindah rumah, maka kata Pak Amir waktu itu ini harus diperbaiki rumahnya. Efektivitas dalam perangkat pengkaderan. Kalau misalkan kita membentuk cabang, terus fakultas itu menjadi komisariat, terus jurusan itu menjadi rayon, sehingga jejaring itu lebih bisa menjangkau bagian atau kader-kader yang terbawa. Kalau misalkan IAIN waktu itu hanya menjadi kombes, sementara fakultas itu hanya menjadi rayon, terus di bawahnya itu kan saya tidak tahu apakah organisasinya itu, sehingga kemampuan untuk bisa menjamah, bisa menyentuh kader-kader yang di level yang paling bawah itu agak kesulitan. Komisariat tidak lagi di universitas atau tidak di universitas kalau sekarang. Kata Pak Amir, ini yang kita dukung, komisariat harus ada di fakultas. Lalu jurusan, belum ada prodi, jurusan itu menjadi rayon. Semangatnya begitu, agar potensi kader ini tidak hilang. Itu yang didiskusikan dan itu yang disepakati, sehingga penunjukan saya sebagai ketua ad hoc pendirian itu disepakati oleh Forum Rayon Syariah pada waktu itu, yang dipimpin oleh sahabat Muslim yang sekarang jadi kepala Kemenak Surabaya itu, yang dibimbing oleh sahabat Amir Pramaha, Cak Amir waktu itu. Nah, sahabat-sahabat, setelah itu bekerjalah saya sebagai ketua tim ad hoc, dan apa yang saya lakukan atas petunjuk dari para senior, datangi semua senior, terutama senior yang sedang menjabat di IAIN Sunan Ampel. Prof. Ridwan Nasir, rektor. Lalu ada Warek 1 waktu itu Prof. Saidun Fidrain. Lalu Warek 2-nya Pak Haji Ahyar. Warek 3-nya Pak Hamid Syarif. Semua mendukung. Bahkan ikut menggalang dana untuk membuat kantor Kombes menjadi kantor cabang Wonocolo. Saya kira masih ada itu tulisan itu. Tanda tangan beliau juga ada. Lalu senior-senior yang tidak menjadi pejabat di kampus, tapi mereka mantan-mantan pejabat di PMII, misalnya Prof. Ali Maskan Musa, lalu ada juga Pak Ibnu Ansor, ini mantan-mantan ketua ketua PKC atau ketua dulu namanya Korcap Jawa Timur, itu semua mendukung. Karena ini salah satu yang mungkin nanti menjadikan PMII di Sunan Ampel akan semakin jaya, semakin bagus. Nah, ada beberapa senior yang menolak. Misalnya Dekan Syariah waktu itu, seingat saya Pak Salam namanya, Kiai Haji Dr. Kiai Haji Salam Nawawi waktu itu tidak setuju. Alasannya, kalau PMI UIN atau PMI IAIN yang sudah paling rapi pengkaderannya, paling serius pengkaderannya, meninggalkan cabang Surabaya, kasihan cabang Surabaya. Kasihan cabang Surabaya, siapa yang mengurus cabang Surabaya? Begitu waktu itu, argumentasi beliau. Jadi, salah satu yang menolak itu tidak merestui, bukan menolak. Tidak merestui adalah sahabat Dr. Kiai Haji Salam Nawawi waktu itu. Selebihnya mendukung. Nah, karena Cak Imam Nahrawi waktu itu yang sudah ada di Jakarta, saya lupa apakah beliau waktu itu jadi ketua Garda Bangsa Pusat ya. Itu pun sangat mendukung, bahkan datang berulang kali dalam rapat-rapat kami itu. Cak Imam Nahrawi itu. Udah, setelah itu jalanlah kami, jalan sampai akhirnya kami sudah menyiapkan semua berkas pengajuan ke PB. Waktu itu kongres dilaksanakan saya lupa di Medan. Terpilihnya sahabat Nusron kalau tidak salah di Medan. Kami sudah menyiapkan semua bahan,
saya sudah menyiapkan semua bahan yang isinya adalah pengajuan ke PB melalui forum kongres agar eksistensi cabang Surabaya Selatan itu diterima. Untuk menyiapkan dukungan dari beberapa komisariat, kami sudah komunikasi ke Ubara, kami juga komunikasi dengan Unsuri, karena Unsuri dulu ada di sini, belum ada di Waru, masih ada di Khotijah. Lalu ada juga komisariat Petra. Komisariat Petra itu saya nggak tahu ya, apakah waktu itu sudah komisariat mandiri atau belum, saya tak tahu. Tapi saya masih ingat karena saya masih punya, insya Allah foto-fotonya teman-teman Petra datang pada waktu itu. Kami sudah siapkan itu semua. Satu ketika kami bersepakat untuk bertemu. Bertemulah semua komponen itu. Saya yang mimpin waktu itu di sebuah rapat di Adat, Fakultas Adat pada waktu itu. Yang mimpin saya didampingi oleh sahabat Ali Mustafa. Kalau tidak salah juga ada sahabat Aliman yang paling aktif bersuara itu. Waktu itu kita berdebat, apakah kita akan berangkat ke kongres sebagaimana kita rencanakan, atau mengikuti saran, kalau tidak salah ingat saya, ada sahabat Kudus dan sahabat Mohaimin yang dua-duanya itu senior saya setahun, yang punya ide lebih baik kita mendeklarasikan diri saja. Dan itu ternyata mendapat respon begitu kuat dari kader-kader itu. Sampai teman-teman Usuluddin waktu itu ia mengutip seorang filosof, Albert Camus kalau tidak salah. Tulisannya, aku berontak maka ku ada. Kalau tidak salah ingat saya ya. Dan itu dibuat stiker yang semua kader bikin dan itu ditempelkan di kamar-kamar kos. Albert Camus itu. Sehingga kami akhirnya memilih jalan mendeklarasikan cabang Surabaya Selatan di saat kongres di Medan dilaksanakan. Bersamaan. Di mana kami deklarasikan? Di Hotel Tunjungan. Deklarasi itu tahun 2000 dan waktu itu bersamaan dengan kongres yang diselenggarakan di Medan. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober mungkin, saya nggak tahu persis. Itu di mana? Tunjungan, Hotel Tunjungan yang dekat Tunjungan Plaza itu puncaknya itu, artinya ini adalah puncak. Sementara proses penggodokan terus sampai dengan puncak itu mungkin 1 atau 2 tahun sebelumnya. Saya sebagai pelaku masih ingat betul waktu itu saya Presiden BEM sekaligus pengurus komisariat Sunan Ampel. Waktu itu deklarasinya di Hotel Tunjungan. Hotel yang bersejarah ya waktu itu. Bisa Anda bayangkan? Ini kelas cabang yang memberontak atau cabang yang mendeklarasikan diri untuk mendapatkan perhatian. Karena waktu itu kalau kita deklarasikan nanti pasti PB ini memperhatikan kita begitu. Di hotel yang ya mewah lah, bintang 5. Dan itu karena memang backup para senior kuat. Para senior berani sumbang untuk membiayai semua yang kita lakukan. Terus akhirnya terjadilah deklarasi itu. Ketua tim ad hoc-nya saya, sekretarisnya adalah sahabat Thoriqul Haq, panitia pelaksana deklarasi itu adalah sahabat Sulanam. Ya, insya Allah sahabat Sulanam. Seingat saya karena waktu itu dia juga memberikan sambutan. Nah, Dan seluruh pimpinan-pimpinan kampus hadir. Profesor Ridwan Nasir hadir, seingat saya. Kemudian Profesor Ali Maskan Musa, seingat saya, nanti boleh di cross check validasinya, hadir untuk menjadi bagian dari beliau-beliau yang menyaksikan terhadap ide pikiran berdirinya cabang Wonocolo. Sudah kita deklarasikan, ya tentu banyak sahabat-sahabat Surabaya yang ya bertanya-tanya, bertakon-takon begitu. Ada yang merespon dengan menyesalkan, tapi juga ada sebagian yang mendukung.
Dan saya hanya ingin menggambarkan bagaimana hubungan kami pengurus cabang Surabaya Selatan dengan cabang Surabaya, dengan sahabat Barok waktu itu ya biasa-biasa saja. Kami turun ke jalan ya bersama, sahabat Barok kadang ya datang ke kantor cabang Surabaya Selatan untuk tidur, bahkan mohon maaf seingat saya waktu itu pinjam uang misalnya. Dan itu biasa, dan kami datang ke sana juga tidak ada masalah di tahun awal pendirian. Karena waktu itu selain kami sibuk mendeklarasikan, kami juga sibuk waktu itu harus membackup Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang digoyang dari kursi presiden. Itu sekilas yang saya ingat, dan yang paling saya ingat itu adalah kata-kata yang dipilih oleh sahabat Amirullah atau Cak Amir. Kalau ini alasan politik, syariah, rayon syariah mending tidak ikut campur. Itu urusannya tarbiyah, tapi kalau ini adalah kepentingan internalisasi potensi kader, ayo kita dukung, karena ini adalah cita-cita mulia. Begitulah kira-kira. Karena memang fokus kaderisasi ya, cabang Wonocolo sih waktu itu ya menghasilkan kader PMI yang memang fokus mengaktualisasikan dirinya sebagai kader PMI di jalur kaderisasi. Jadi nggak mikir waktu itu apakah akan punya aktivitas di Korcap gitu ya, atau PKC, atau ke jenjang bahkan di PB. Waktu itu sudah nggak punya pikiran itu. Pikirannya adalah murni kaderisasi, mengoptimalkan semua potensi kaderisasi yang jenjang kaderisasinya lebih banyak pilihannya. Karena dengan menjadi cabang Wonocolo, fakultas menjadi komisariat, kemudian jurusan menjadi rayon. Sebelumnya kan IAIN atau UIN itu menjadi komisariat dan fakultas menjadi rayon. Nggak ada anak rayon waktu itu, kan nggak ada kepengurusan anak rayon gitu atau di bawahnya rayon apa, sehingga satu fakultas tarbiyah misalnya, rayon tarbiyah itu ribuan kadernya. Nah, mendistribusikan kader sebanyak itu untuk mengkonsolidasi kaderisasi kan semakin tidak berdaya kalau tidak ada cara kerja struktur yang fokus urusan kader. Nah, begitu tingkat fakultas itu menjadi komisariat dan jurusan menjadi rayon, distribusi kader yang fokus melakukan kaderisasi itu semakin banyak distribusinya. Sehingga misalnya pasca Mapaba itu waktu itu tradisinya ada alumni Mapaba, dan alumni Mapaba itu melakukan apa namanya ya kelompok kajian, kelompok-kelompok kajian gitu yang mengikat di antara satu dengan yang lain, antar kader yang habis Mapaba. Pun demikian ketika PKD. Begitu ketika PKD yang sebelumnya Mapaba, yang diwadai dengan kelompok-kelompok diskusi, kelompok kajian itu menjadi bagian dari peserta PKD. Nah, kakak angkatnya menjadi apa? Menjadi panitia. Dan mekanisme yang kakak tingkatnya menjadi panitia, kemudian dua tingkatnya menjadi instruktur, yang senior-senior menjadi narasumber, itu sudah berjalan sebagai sistem kekaderan yang waktu itu bagi kami, pikiran cabang Wonocolo itu memperbanyak ruang kerja-kerja kaderisasi di PMI. Kalau sudah semester 8, semester 7, 8 itu, ya dia sudah narasumber. Dan memang waktu itu ya, bacaan-bacaan kita memang keren-keren. Zaman kita semester 3, semester 4, itu sudah baca apa namanya, Oksidentalisme. Bukunya Hasan Hanafi. Walaupun kontroversi, tapi itu dibaca. Kita juga sudah baca beberapa teori-teori sosial, teori-teori Marxisme, Mandilok. Itu
itu kita baca itu Tan Malaka itu ya. Kemudian ada lagi soal beberapa teori-teori sosial dan isu-isu demokrasi waktu itu memang sedang kuat-kuatnya, dan itu kita baca, dan itu yang menjadi cara pandang kaderisasi yang memang tidak ditemukan di banyak cabang, terutama beberapa cabang yang memang belum mempunyai budaya kaderisasi sebagaimana cabang Wonocolo. Diakui atau tidak oleh PMII di kampus lain di Surabaya, kita ini unggul segala-galanya. Jumlah kita ini kuantitas terbanyak, lalu soliditas pengkaderan, soliditas para kader kita juga yang paling solid, lalu keseriusan kita untuk melakukan proses pengkaderan kita paling serius. Bahkan kampus-kampus lain itu, komisar-komisar lain itu, setiap mau apa-apa PKD pasti minta kita untuk melakukan pendampingan. Nah, setelah kita jadi cabang sendiri waktu itu, maka itu semakin solid. Kenapa? Karena ada semangat yang bersama. Ketua umumnya adalah sahabat Ali Mustafa, wakil ketua 1 bagian pengkaderan saya, wakil ketua 2 itu sahabat Asnawi Sabil yang sekarang jadi salah satu direktur di Kementerian Desa, sekretarisnya sahabat Halki pulang ke Sumeneb sekarang jadi kiai, wakilnya itu sahabat Thoriqul Haq dan berapa orang saya lupa di antara orang-orang itu. Tapi soliditas itu tentu tidak menjadikan kami ini lupa daratan sehingga melupakan proses pengkaderan. Misal kami sampai membuat buku panduan pengkaderan, mulai dari Mapaba sampai ke PKD. Itu kami buat sedemikian rupa, sangat serius dan tebal buku itu. Saya insya Allah masih ada di rumah itu. Salah satu produk yang kami buat pada waktu itu, dan menjadikan proses pengkaderan ini solid di dalam. Tidak ada satupun rayon di internal yang menolak proses ini. Rayon adab berubah menjadi komisariat adab, waktu itu sahabat Margaret ketuanya, yang sekarang jadi ketua Fatayat itu. Lalu ketua rayon Usuluddin menjadi komisariat Usuluddin, itu ketuanya sahabat Samsul Mahmud, sekarang jadi kiai di Sulawesi dan punya pesantren besar. Lalu rayon dakwah itu sahabat Hamdi jadi komisariat dakwah, ini sekarang menjadi kiai karena memang putra kiai Gus Hamdi itu. Lalu rayon syariah itu namanya sahabat Abdus Somad Bangkalan yang sekarang juga jadi kiai. Rayon tarbiyah itu sahabat Muammar almarhum ini di Sampang. Jadi saya hafal karena memang yang melakukan proses pengkaderan secara intensif ke komisar-komisar adalah saya sebagai ketua 1. Itu di PMII. Kami tidak pernah terganggu dengan administrasi pengkaderan itu. Bahkan pada waktu itu ada kesepakatan di kami bahwa kami tidak akan pernah mengganggu teritorial cabang Surabaya. Kami tidak pernah mengganggu, misalnya kami yang bikin kegiatan lalu kami datang ke dinas-dinas di Surabaya untuk mendapatkan, sama sekali tidak. Kenapa? Karena semua kegiatan kami itu tercover oleh para senior di dalam. Para dosen, para senior itu cukup sudah, tidak perlu kita cari keluar untuk setiap kegiatan yang kami lakukan itu. Seingat saya Surabaya Selatan masih lama ya. Setelah sahabat Ali Mustafa digantikan sahabat Habib Mustafa yang sekarang jadi dosen Fakultas Dakwah. Dari sahabat Habib Mustafa ini saya lupa apakah sahabat Salam dulu, apakah sahabat Wasid ya. Saya lupa. Ini masih Surabaya Selatan ini. Seingat saya, karena saya masih aktif menemani Habib Mustafa, entah apakah sahabat Salam, apa sahabat Wasid dulu. Ini masih Surabaya Selatan. Sampai sahabat Affan, itu masih Surabaya Selatan. Wonocolo. Surabaya Selatan itu baru terjadi pada konferensi
ketiga kalau nggak salah. Jadi pertama itu deklarasi, setelah itu memilih sahabat Ali Mustafa dan siapa ya. Terus yang kedua itu di Juanda, itu yang memilih Habib Mustafa sama sahabat Agus Rahman Hakim yang mantan anggota KPU Nganjuk. Itu setelah itu pindah ke mana gedung Pramuka yang ada di Tarik, yang akhirnya menghasilkan ketua baru yaitu Darussalam dan sekretaris adalah Abdul Muiz Khosin. Baru setelah itu pada periode selanjutnya terbentuklah nama Surabaya Selatan di gedung Balai Latihan Kerja depannya Rumah Sakit Sidoarjo. Waktu itu yang dihasilkan adalah ketuanya adalah Dr. Wasid Mansur yang sekarang menjadi dosen pasca sejarah UIN Sunan Ampel Surabaya, dan sekretarisnya adalah sahabat Usman yang sekarang menjadi dosen di Pontianak dan menjadi ketua Ma'arif Kalimantan Barat. Itu 2003. Di deklarasi itu hampir seluruhnya menyatakan diri sebagai bagian dari Surabaya, bagian dari Wonocolo. Jadi tidak ada satu riak-riak politik lah yang coba untuk bersuara lain, walaupun kalaupun ada yang bersuara lain itu tenggelam dengan suara mayoritas, sehingga deklarasinya ya dihadiri dari seluruh pejabat yang waktu itu di UIN yang merupakan senior-senior dari PMI. Yang kedua itu adalah dari pimpinan dari Komisariat Besar Tarbiyah. Di 2000 itu nggak ada riak-riak. Kalaupun ada riak-riak ya tidak kalah lah dengan yang suara mayoritas. Saya temukan riak-riak itu ketika di 2021 itu ketika saya menjadi panitia pada acara Mapapa TPKD. Kebetulan acaranya di Nganjuk, Kertosono. Nah, waktu itu sudah mulai ada kesepakatan bagaimana ketika di banner ya, background itu tidak mencantumkan cabang Surabaya Selatan, jadi PMI Komisariat Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sudah mulai ada area itu, dan mulai dari Nganjuk, setelah itu berlanjut ke pelatihan-pelatihan selanjutnya, itu sudah mulai hilang kata-kata Surabaya, kata-kata Wonocolo itu. Ya pokoknya IAIN, jadi tidak menggunakan cabang Wonocolo, Komisariat Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Itu mulai 2001 kalau nggak salah. Itu 2001. Terus ketika di Hotel Pandurata di mana Tretes itu juga sudah hilang, karena mulai dari 2001 ketika di Nganjuk sudah hilang, terus ketika di Tretes Hotel Pandurata itu sudah mulai hilang nama Wonocolo itu. Kalau saya tidak pernah mengulik terlalu jauh, karena waktu itu kan kebetulan yang jadi ketua komisariat itu adalah ya angkatan saya, namanya Mas Ragil ya. Itu tidak terlalu jauh, tapi mereka rata-rata selalu berharap bahwa ketika kita sudah masuk di dalam organisasi dan kita menjadi cabang yang ilegal, maka ketika kita misalkan memasuki struktur yang lebih tinggi, misalkan Korcap terus sampai di PP, itu lebih mudah dibandingkan dengan mereka-mereka yang misalkan berasal dari cabang-cabang yang sampai hari ini itu kita belum mendapatkan SK yang dianggap sebagai cabang ilegal. Tapi tidak terlalu jauh ya mengulik mengapa mereka tetap harus kembali ke Surabaya. Tapi dengar-dengar saya itu ya karena pengkaderan itu harus formal, dan ketika misalkan harus formal maka dia bisa mengikuti jejak pelatihan atau jejak karir di level yang lebih atas itu. Nah, berapa dekade saya harus sekolah S3, lalu ada gerakan islah katanya, sebelumnya sudah ada bunyi ke Surabaya Selatan dari Wonocolo itu. Sekali lagi saya sudah tidak terlalu mengikuti perkembangan ini, tapi ketika sahabat-sahabat syariah ingin kembali ke Surabaya, saya masih ingat waktu itu ketua komisariatnya adalah sahabat Karim. Sahabat Karim ini adiknya sahabat Malik, ketua PB PMI waktu itu. Saya masih ingat sahabat Karim datang ke saya
ya dengan wajah ketakutan begitu, lalu mohon izin, Kak, saya izin untuk mengembalikan Komisariat Syariah ke cabang Surabaya. Apa alasannya? Teman-teman ini, sahabat-sahabat ini, kalau masih ada di cabang Wonocolo, ini tidak bisa berkarir di cabang, ya, secara struktural tidak bisa berkarir di PMII, baik itu di Surabaya maupun di PKC. Saya sampaikan waktu itu, saya masih ingat juga kata-kata saya. Silahkan, apa yang saya anggap benar dengan sahabat-sahabat saya, seangkatan saya itu, belum tentu benar bagi kalian. Tapi, tolong semangatnya jangan seperti itu. Kalau semangatnya hanya untuk ngejar struktur, itu terlalu naif dengan apa yang telah kami lakukan. Karena bukan tidak kami pikirkan juga itu. Ketika kami akan mendeklarasikan, resiko itu sudah kita hitung. Kita ini akan mendeklarasikan satu cabang yang mungkin saja resikonya nanti akan ditolak oleh PB dan itu akan menjadi batas akhir kita itu berkhidmat di PMI, atau kita justru didukung oleh PB. Karena kita kan sama-sama nggak tahu waktu mau deklarasi itu. Dan ternyata pilihan kedua kan yang terjadi. PB tidak mendukung pada waktu itu karena memang ya diakui atau tidak kita salah. Harusnya kita datang ke Kongres untuk memperjuangkan itu, dan ini dilakukan oleh sahabat-sahabat setelah kepengurusan Ali Mustafa, sahabat Habib, bahkan sahabat Salam itu hampir saja mengegulkan semangat ini ketika jadi ketua cabang Wonocolo. Dia berhasil masuk ke Kongres melalui cabang Tuban kalau tidak salah saya. Lalu dia berargumentasi di situ, dan hampir saja cabang Wonocolo itu mendapatkan pengakuan resmi dari PB PMII. Nah, karena kami tahu bahwa kami itu akan mendapatkan resiko itu, ya sudah, kami akhirnya melarikan diri ke kampus-kampus. Kami sekolah semua. Saya ke UNER, sahabat Hubbi Ali ke UNER, sahabat Hadi ke UNER, lalu sahabat Ali Mustafa ke UNESA, lalu ada beberapa orang yang ke UGM, sahabat Umam ke UGM. Semua akhirnya memilih, ya udah kita sekolah saja. Nah, itu yang disampaikan oleh sahabat kami pada waktu itu. Ini kan menghambat proses pengkaderan ya. Begitu. Meskipun akhir-akhir ini saya tahu juga beberapa orang yang mendorong kembali ke Surabaya itu karena ada faktor politik juga, karena dia mendukung salah satu sahabatnya untuk jadi ketua cabang Wonocolo gagal. Lalu dia ingin ke Surabaya saja, kita ada, begitulah kira-kira. Nah, itu yang saya ingat, kejadian demi kejadian. Tentu ini bisa dikoreksi karena ya ingatan manusia terbatas ya. Hubungan antara PMI Surabaya dan Surabaya Selatan memang pada waktu itu keras. Sering terjadi konflik. Sering terjadi tawuran terkadang ketika terjadi pemilihan gubernur. Terjadi konflik antara pemilihan BEM khususnya di Fakultas Tarbiyah. Khususnya Fakultas Tarbiyah. Nah, ketika saya mahasiswa, ya tawuran juga terjadi kalau terjadi konflik antara satu pihak tidak puas dengan hasil pemilu misalnya. Ya tapi nggak tawuran-tawuran parah, nggak. Cuma ya bersih tegang sedikit aja. Dan itu jarang sekali terjadi. Ya memang keadaan memang sering memanas. Itu waktu di mahasiswa. Tapi setelah mahasiswa, ketika lulus, ya sudah. Gesekan, pertarungan, konflik itu hilang. Dan itu menjadi sebuah persahabatan di luar kampus. Bahkan yang dulu tawuran itu sekarang jadi sahabat di luar kampus setelah mereka lulus. Ini berbicara tentang kembalinya ke cabang Surabaya. Ini. Tadi saya di depan saya katakan bahwa cabang Surabaya Selatan itu 2003 sudah berdiri. Saya mulai petakan ya biar paham. IAIN pada waktu itu ada 5 fakultas. Tarbiyah, Syariah, Adab, Dakwah, Usuluddin. 5 fakultas.
Ketika beralih cabang Surabaya Selatan ini, 3 fakultas dakwah adab Usuluddin itu semuanya cabang Surabaya Selatan. Tahun 2003 ya. Di Tarbiyah ada cabang Surabaya Selatan dan ada cabang Surabaya PMII-nya. Di Syariah juga begitu, ada cabang Surabaya Selatan dan ada cabang Surabaya. Jadi ada cabang Surabaya itu hanya di 2 fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah yang megang BEM, kendali organisasi intra, itu adalah cabang Surabaya. Kebalikannya di Tarbiyah, yang pemegang gubernur, pemegang BEM, kekuasaan di kampus, intra kampus, itu adalah cabang Surabaya. Ini perlu dipahami dulu. Jadi 5 fakultas, 2 fakultas ada cabang Surabayanya. Yang 3 ini pure nggak ada cabang Surabaya. Ya, paham ya? Nah, dari situ seiring berjalan waktu, para kader, para senior, para pengurus cabang dan sebagainya berkoordinasi dengan cabang-cabang tetangga dekat seperti Sidoarjo, Bangkalan, Lamongan, Gresik dan sebagainya untuk mencari dukungan bagaimana PMI Surabaya Selatan ini menjadi legal, menjadi cabang Surabaya yang terpisah dari menjadi cabang Surabaya Selatan yang terpisah dari cabang Surabaya. Dalam perjalanan terus-menerus terjadi kemandekan. Mandek apa bahasa? Stagnan. Nggak bisa sana, nggak bisa ini, nggak menemukan jalur. Nah, pada waktu itu pengurus cabangnya saya ingat sahabat Sukron Dosi. Pada waktu itu dia Fakultas Adab. Nah, tahun 2007 ini terjadi islah. Artinya islah dari pertengahan 2007 terus puncaknya adalah Desember tahun 2007. Tanggalnya saya lupa. Seingat saya itu tanggal 21 Desember. Cuma saya nggak lupa. Tapi bulannya saya ingat adalah bulan Desember tahun 2007. Itu mengatakan bahwa mahasiswa PMII Surabaya Selatan seluruh IAIN melakukan islah, melakukan kembali kepada cabang Surabaya, kepada cabang Surabaya ya. Nah, hal itu dibuktikan dengan apa? Penandatanganan ketua-ketua komisariat. Dulu namanya fakultas itu bukan rayon, namanya komisariat adab, komisariat tarbiyah, komisariat syariah, adab, komisariat usuluddin dan sebagainya. Nah, ketua-ketua komisariat ini menandatangani bahwa IAIN Sunan Ampel PMII-nya sudah islah ke cabang Surabaya. Fakultas Tarbiyah ketua komisariatnya PMI Surabaya Selatan namanya Nova Ansori, angkatan 2003. Itu menyatakan juga tanda tangan. Dan kita tanyakan loh, ini kok Tarbiyah kok ada tanda tangan mengatakan bahwa islah ke cabang Surabaya? Oh, nggak benar itu dipalsu itu, kata ketua Nova Ansori. Nggak benar. Deklarasilah mereka di gedung Gema, namanya gedung Gema. Gema itu gelanggang mahasiswa. Ada gedung sekarang menjadi Fakultas Tarbiyah, ya, yang di depan audit itu dulu gedung Gema dan gedung Dekanat. Nah, dibongkar menjadi Fakultas Tarbiyah sekarang itu. Di situ deklarasi bahwa PMI Surabaya Selatan sudah habis, hilang, kembali ke cabang Surabaya. Kita yang di Tarbiyah itu kan nggak terima. Kita nggak ada tangan kok. Kita tetap di Tarbiyah, tetap Surabaya Selatan. Melakukan aksi demonstrasi menolak acara deklarasi Surabaya Selatan kepada Surabaya. Dan itu terjadi chaos. Terjadi tukaran, tawuran, dan acaranya batal terlaksana. Jadi tukaran karena kita nggak terima. Sehingga PB waktu itu turun ke IAIN Sunan Ampel. Jadi apa yang diinformasikan oleh pengurus cabang pada waktu itu, sahabat Sukron Dosi, sahabat Mukafi, sahabat Jayen pada waktu itu mengklaim semua selesai, ternyata tidak selesai, ternyata rusuh. Nah, siapa yang tidak terima ini? Ya, yang tetap mempertahankan.
yakni tarbiyah dan syariah, khususnya di tarbiyah. Kenapa tarbiyah? Ya karena di tarbiyah tadi itu ada cabang Surabayanya, sehingga berkonflik dengan cabang Surabaya. Di syariah berkonflik dengan cabang Surabaya. Kalau adab dakwah Suluddin kan nggak ada PMI cabang Surabaya, pindah aja, nggak ada konflik dengan siapapun, orangnya tetap, cuma pindah nama, kan nggak masalah bagi mereka. Bagi kita yang terus berproses dengan cabang Surabaya melalui dinamika, terjadi konflik, terjadi perkelahian, tawuran dan sebagainya, untuk kembali ke cabang Surabaya kan susah. Boleh jadi kita nggak apa-apa cabang Surabaya misalnya, asal yang berkuasa ketua komisariatnya, sekjennya siapa, dari kita semua. Kalau kita hanya melebur, ketua komisariatnya tetap di sana, sekjennya saya ngapain? Kan begitu. Pemikirannya pada waktu itu seperti itu. Jadi konsepnya itu, nah ini karena cerita Islah ya. 2007 semua Islah kecuali tarbiyah dan syariah. Adab dakwah Suluddin selesai. Nah, setelah itu pergantian ketua komisariat angkatan 2004 namanya sahabat Arif Masrufi. Bukan Arif Mansuri. Arif Mansuri ini seniornya Sahin. Nah, ini Arif Masrufi. Dosen siapa ini? Arif Mansuri ya? Nah, Arif Masrufi. Jadi dia ketika dia di ketua komisariat tarbiyah cabang Surabaya Selatan, itu tidak ada konflik pengen Islah enggak ada. Jadi 1 tahun itu tidak ada isu-isu Islah. Kapan? Setelah tawuran tadi itu, dari tahun 2008, pesertanya angkatan 2008, Mapaba, PKD, tidak ada isu Islah. Siapa pesertanya? Ya angkatan Ubed, angkatan Multazam, angkatan ya 2008 ya, 2008. Jadi tidak ada isu Islah. Ketika 1 tahun kepemimpinan Mas Arif ini diganti dengan sahabat Qaidul Khair, angkatan 2005. Di tahun 2089. Tahun 2008. Tahun 2000 menjelang 2009. Jadi setelah PKD diganti, Qaidul Khair ini menjadi ketua komisariat, berarti dia menjadi ketua komisariat di akhir tahun 2008. Ya, di akhir tahun 2008. Pada waktu itu OC-nya berarti sahabat Multazam dan kawan-kawan itu. Jadi di waktu kita jadi OC itu masih jajak pendapat di antara senior. Ada senior yang menginginkan Islah, ada senior yang tidak menginginkan Islah. Dan itu angkatan 2007 yang pada waktu jadi OC kita, yang merekrut kita, berusaha untuk membendung agar itu tidak tembus ke angkatan 2008. Karena 2007 pada waktu itu masih menganggap 2008 ini prosesnya masih proses belajar. Jangan dilibatkan dalam urusan konflik, jangan dilibatkan dalam urusan sesuatu yang belum waktunya mereka untuk berpikir ke situ kan gitu. Tapi pada waktu kita selesai jadi OC Mapaba, itu semester 3 ya kita ya, itu desakan untuk Islah sudah sangat luar biasa. Bahkan pada waktu itu ketika mendekati proses PKD, kita yang akan menjadi OC PKD, itu desakannya semakin keras dan badainya juga semakin kencang. Bahkan setelah kita membentuk kepanitiaan OC PKD waktu itu, tiba-tiba komisariat mengajak kita untuk rapat OC, bahasanya begitu. Saya ingat betul, ayo kita rapat OC katanya dengan komisariat. Bahasa ketua komisariat yang disampaikan kepada kita. Pada waktu itu ketua komisariatnya Cak Khoir. Nah, ketika Khoir ini mengislahkan kembali cabang Surabaya, Surabaya Selatan, tarbiyah diislahkan ke cabang Surabaya, ya. Kapan mengislahkannya? Menjelang PBAK. Kalau dulu ospek oskal, kalau sekarang apa? PBAK. Nah, ketika sahabat Khoir ini mengislahkan, ada pembicaraan Islah ini dan itu, ini dibawa kader ini. Ya. Yang dibawa ini kan resah.
Angkatan 2007 resah sebagai SC, Angkatan 2008 sebagai OC resah. Nah, setelah itu cabang Surabaya setelah PBAK kan masuk. Setelah masuk ini kan perekrutan maba pastinya. PMII cabang Surabaya Selatan dilarang membuka stand maba. Siapa yang melarang? Ketua komisariatnya, namanya siapa? Khoidul Khoir. Halo sahabat Khoidul Khoir. Nah, ini panjang ini karena Anda bicara sejarah agak panjang. Jadi setelah Khoidul Khoir ini tidak membuka stand selama 2 minggu, bayangkan selama 2 minggu, yang di bawah ini kan resah. OC, SC ini mau dibawa kemana? Mau islah atau tidak? Kita kok nggak boleh buka stand. Sedangkan yang cabang Surabaya membuka stand. Karena membuka stand, yang ada PMI cabang Surabaya saja yang buka stand, maka banyak yang daftar ke situ. Banyak yang daftar. Khoidul Khoir namanya. Nah, ngajak kita untuk rapat OC. Dan kita diajaklah ke kampus yang waktu itu tempatnya di depan perpustakaan. Yang di sana ternyata sudah ada teman-teman OC PKD PMI Surabaya. Bingung lah kita kan, loh ini kok tiba-tiba kita digabungkan begitu. Ya sudah, karena beliau-beliau senior yang juga pengurus komisariat, kita yang kader paling bawah posisinya tidak bisa menolak dan tidak bisa protes. Sebenarnya apa yang menjadi keinginan? Tanpa konfirmasi. Dan kita juga dalam rangka menjaga nama baik ketua komisariat, kita tidak protes di forum. Jadi kita ikuti alurnya. Yang ternyata mereka sudah menginginkan bahwa PKD PMII pada waktu itu sudah menjadi PKD bersama. Artinya PKD bersama itu PKD PMI Surabaya Selatan dan PKD PMI Surabaya. Kepanitiaannya sudah menjadi satu. Ya. Sudah, kita duduk bareng di situ, sudah rapat bareng, sudah ngomong pembagian tugas, dan forum itu menyepakati harus ada satu stand PKD, stand perekrutan PKD, stand bersama. Yang pada waktu itu sebenarnya dari kita tidak menyepakati, tapi karena dipaksa dan komisariat menjamin sudah, itu apa kata saya, besok satu stand. PMI Surabaya Selatan tidak akan buka stand, kan begitu. Akhirnya sudah bubarlah forum itu, karena kita sudah ingin menyudahi saja, kita ingin berkeluh kesah kepada senior yang lain. Nah, sepulang dari rapat bersama itu, kita ngadu ke angkatan 2007. Kenapa angkatan 2007? Karena kita merasa bahwa angkatan 2007 yang mengajak kita masuk di PMII, kira-kira begitu. Yang merekrut kader ini kan angkatan di atasnya kan, satu angkatan di atasnya, yang itu OC kan begitu kan. Nah kita ya seakan-akan meminta pertanggungjawaban kepada angkatan 2007. Kenapa ini kok bisa terjadi seperti ini? Kan wajar pertanyaan begitu ini. Akhirnya kan 2007 siapa yang mengajak? Ketua komisariat dan jajarannya. Sudah. Akhirnya angkatan 2007 marah banget kepada angkatan 2005 yang waktu itu menjabat sebagai ketua komisariat, yang notabene adalah SC-nya angkatan 2007. Nah, ketika 2 minggu ini terjadi pergolakan, lalu ada beberapa kader angkatan 2007, 2008 ngopi-ngopi lah, membahas bagaimana ini kok nggak jelas di Islam enggak gitu. Setelah itu lama-kelamaan ada di warung kopi Expo memutuskan bahwa beberapa sahabat OC dan SC meminta Khoir itu di KLB, dikudeta. Nah, jadi Khoir dikudeta oleh siapa? Oleh beberapa kader orang, paling ada 7-8 kader orang mengusulkan seperti itu. Kenapa? Karena tidak membuka pendaftaran mapa itu. Lalu mereka mengangkat saya, Zainal Alim, sebagai ketua komisariat. Saya ditelepon oleh sahabat saya Huda Faul. Dia telepon. Lagi di mana Pak Ketang katanya kan. Bahasanya kan Pak Ketang, Pak Ketua Angkatan. Kenapa bro? Saya sampaikan begitu. Ayo ketemu. Kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang kalau ngobrol PMII saya nggak dulu.
saya sudah pusing, saya sudah nggak kuat untuk mikirkan PMI Surabaya Selatan. Saya sampaikan begitu ke Huda. Jawabannya Huda waktu itu, jangan begitulah. Kamu itu bagaimanapun ketua saya. Sekalipun nggak ngomong PMI, ya masa kita mau ditinggalkan? Ayolah ngopi-ngopi biasa, kita cari hiburan, refreshing, biar Pak Ketua ini nggak terlalu pusing lah gitu Pak. Karena ditekan terus sama Huda diajak ngopi kan nggak enak gitu Pak. Akhirnya kita batalkan ketemu sama pacar tadi itu. Rencananya mau keluar, akhirnya kita batalkan. Dia udah keluar dari pondok, kita mau kemana katanya kan? Aku masih dipanggil teman-teman, nggak jadi dulu ya katanya. Jadi udah urusan PMI pusing, sama pacar berantem juga wah. Double. Nah waktu itu kita ngopi di daerah Jatim Expo, Lesian Jatim Expo. Saya datang ke situ dan waktu itu di Jatim Expo hanya ada Huda. Dia sendirian. Tapi ternyata di sisi lain sambil ngobrol ngobrol sama Huda ini ngundang teman-teman angkatan 2008. Ada beberapa orang yang waktu itu diundang sama Huda, ada sahabat Kutep, ada sahabat Rosi, ada sahabat Sahar, dan beberapa sahabat lainnya. Saya ngomong sama Huda, ini kok anak-anak angkatan pada datang ke sini? Ya enggak, kita cari hiburan bareng. Saya udah mulai curiga ini kayaknya saya mau ditekan lagi sama angkatan. Ternyata betul. Waktu itu saya ditekan, bro, ini gimana nasib kita di PMI Surabaya Selatan? Saya ngomong ke Huda, bro, kamu sudah janji sama aku kalau kamu nggak bakal ngomong soal PMI. Ayolah, ini kan ngomong soal masa depan banyak orang. Bahasanya Huda. Wah, yang awalnya kita mau refreshing, akhirnya pusing lagi. Makin pusing kan, ditekan kanan kiri sama ini. Di tengah kebuntuan itu, saya berinisiatif untuk telepon ketua angkatan 2006. Karena waktu itu SC saya, kan begitu. Sudah, datanglah SC. Kita ajak ngobrol soal ABCD. Ini gimana nasib kita apa ya? Waktu itu SC-nya sahabat Haidar Umam. Ketua angkatan 2006. Sahabat Haidar Umam itu bingung juga ini soal posisinya. Karena di angkatan 2006 juga pecah. Ada sebagian yang mau islah, ada sebagian yang tidak mau islah. Yang murni tidak mau islah, tidak ada satupun yang mau islah pada waktu itu, hanya angkatan 2008. Sehingga buntu juga diskusi dengan sahabat Haidar Umam. Posisinya sahabat Haidar ini di pro atau apa? Dia di posisi netral waktu itu. Di posisi netral karena ketua angkatan. Kemudian karena buntu, akhirnya kita diskusi ke SC-nya 2006. Jadi Mbae lah kira-kira ya. Mbae angkatan 2008. Waktu itu yang kita datangkan adalah Cak Amin. Udah semuanya kita ceritakan ke Cak Amin. Bapak-bapak semuanya kita ceritakan. Nah, bahasanya Cak Amin pada waktu itu, bro, ini kalau kalian mengambil posisi berbeda pendapat, berbeda gerakan, dan berbeda keputusan dengan komisariat, berarti langkahmu sudah keluar dari komisariat. Terus solusinya gimana, Cak? Saya bilang begitu. Kalau misalnya kita tetap bertahan di Surabaya Selatan, sedangkan komisariat sudah menginginkan islah, tidak ada pilihan kecuali kudeta komisariat. Bahasanya Cak Amin begitu. Kan langsung pusing kita, Pak. Masa kita kader yang paling bawah terus mengkudeta komisariat? Yang kita pikirkan waktu itu bagaimana keberlanjutan komisariat yang itu. Karena Cak Amin ngomong, kalau kalian mengkudeta berarti dari kalian harus ada yang jadi ketua komisariat. Lah masuk semester telu jadi ketua komisariat, ini kan sudah nggak masuk akal lah. Akhirnya pusing kita. Pusing kalau dari kita, Cak, kita nggak ada yang siap. Nah, di proses itu kalau nggak salah angkatan 2008 itu 6 orang. Seingat saya waktu itu saya, terus sahabat Rosi, sahabat Sahar, sahabat Kutep, sahabat Huda, dan sahabat Abdullah Mahdi. 6 orang itu yang kemudian mengkudeta komisariat. Nah, setelah dikudeta, ya sebelum proses kudeta itu kita bingung cari sosok ketua komisariat. Angkatan 2008 nggak ada yang siap. Ada sahabat Haidar Umam waktu itu menyampaikan angkatan 2006 juga nggak siap. Akhirnya kita komunikasi dengan ketua angkatan 2007, sahabat Abdi waktu itu. Dipanggillah sahabat Abdi, datang ke situ, ceritakan semuanya bahwa komisariat mau dikudeta, butuh sosok ketua komisariat. Sahabat Abdi juga nggak mau.
Ya kan gagal. Akhirnya alternatif terakhir yang menjadi kesepakatan bersama, gimana kalau misalnya sahabat Zainal yang kita jadikan ketua komisariat, sahabat Zainal Badak. Ya diajak ngobrol aja kata Cak Amin. Akhirnya Zainal ditelepon, didatangkan juga, diajak ngobrol. Semua permasalahan disampaikan semua. Satu-satunya cara agar PMI Surabaya Selatan tetap bertahan, maka komisariat dikudeta. Gimana Cak? Oke, Cak Zainal Badak siap. Begitu siap, akhirnya Cak Hoir dikabari sama Cak Amin. Cak Hoir, waktu pada malam hari ini kamu sudah dikudeta oleh Angkatan 2008. Secara nggak langsung kamu sudah tidak punya hak untuk mengatur pola organisasi atau mengatur PMI Surabaya Selatan, karena kamu sudah dikudeta dan digantikan oleh sahabat Badak. Sudah. Akhirnya Cak Zainal Badak lah yang menjadi ketua komisariat. Meskipun sebenarnya ini hal yang lucu gitu loh. Kenapa saya katakan lucu? Karena Cak Zainal sudah senior banget dan sudah pernah jadi presiden mahasiswa, akhirnya dikembalikan lagi menjadi ketua komisariat. Tapi karena itu berkat kecintaan kita bersama kepada Surabaya Selatan, kecintaan Cak Badak kepada Surabaya Selatan, maka Cak Badak mau jadi komisariat dengan satu catatan. Catatannya adalah dalam waktu dekat harus ada RTK, dan tugas saya sebagai ketua komisariat menyiapkan RTK, dan begitu. Udahlah, akhirnya disiapkanlah RTK itu. RTK terlaksana, terpilihlah sahabat Abdul Ghani sebagai ketua komisariat. Sahabat Abdul Ghani itu angkatan 2006. Kalau nggak salah sekretaris komisariatnya sahabat Anam, kalau nggak salah. Udahlah, proses ini sudah mulai berjalan. Harapan kita proses ini normal. Ternyata setelah pergantian komisariat itu, jadi kita tidak ada gangguan dari senior untuk mengajak islah, itu hanya di kepengurusan sahabat Zainal Badak itu. Entah tidak ada atau Cak Zainal Badak berhasil membendung, kita sama-sama nggak tahu kan gitu kan. Apakah sahabat Zainal Badak ini juga dikontak oleh senior untuk mengislahkan, atau memang tidak ada gitu kan. Tapi itu tidak kita rasakan, tidak sampai ke bawah. Tapi begitu sahabat Ghani sudah mulai jadi ketua komisariat, tekanan itu kembali datang dengan tekanan yang lebih besar. Jadi dari berbagai pihak sudah mulai nekan yang harus segera disudahi, PMI Surabaya Selatan harus sudah selesai apa dan sebagainya. Akhirnya sahabat Goni ini mungkin sudah tidak kuat membendung, sehingga sahabat Goni menyampaikan bahwa ya kalau saya oke-oke sajalah keputusan senior-senior gitu. Kira-kira bahasanya begitu ya, prinsipnya ya. Yang terpenting seluruh kader mau. Kalau seluruh kader mau, berarti komisariat islah. Tapi kalau kader nggak mau, komisariat nggak islah. Kan begitu. Sudah, akhirnya senior-senior itu sudah mulai tembus langsung ke bawah. Komunikasinya sudah tidak lagi melalui komisariat, tapi langsung ke angkatan. Ya, itu angkatan 2007 ditemui sendiri, angkatan 2008 temui sendiri. Ya karena saya ketua angkatan waktu itu ya berapa kali diculik oleh senior. Diculik, ditekan untuk mengarahkan kader-kader untuk segera islah apa dan sebagainya lah. Nah, waktu itu akhirnya karena tekanan besar baik dari senior maupun dari berbagai pihak, saya berupaya untuk mengumpulkan angkatan 2008. Sudahlah. Ini biar tidak menjadi beban saya sampaikan begitu. Biar ini tidak menjadi beban saya tawarkan kepada sahabat-sahabat yang di angkatan 2008. Kira-kira sikap kita bagaimana ketika kita harus menghadapi persoalan yang bagi kita ini menjadi pilihan yang sangat rumit. Apakah kita tetap bertahan di PMI Surabaya Selatan? Apakah kita islah ke PMI Surabaya? Kan begitu. Udah, kita tanya satu persatu. Jawaban dari teman-teman mayoritas tidak mau islah. Apa yang membuat argumennya kok menolak banget? Ya, satu memang ada sesuatu yang sudah sangat melekat ya. Ada kecintaan, ada kenyamanan di PMI Surabaya Selatan yang mengakibatkan sahabat-sahabat itu tidak mau atau tidak mau pindah ke lain hati lah kira-kira. Sehingga mereka tetap bertahan di Surabaya Selatan. Saya sampaikan, kita ini posisinya kader terbawah. Dan 2009 angkatan terbawah kita itu kan pasti ada yang
memiliki ketergantungan kepada angkatan 2008. Sehingga kita ingin berkonsultasi dengan angkatan 2007. Kira-kira waktu itu, asumsi kita kira-kira kalau 2008 bertahan, ada nggak angkatan yang lain yang juga ikut bertahan? Nah, kita datang ke angkatan 2007. Jawaban angkatan 2007 waktu itu penentunya adalah angkatan 2008. Angkatan 2007 akan mengikuti kemanapun arah angkatan 2008. Kalau mau islah, ya kita islah. Kalau tidak, ya kita tidak, gitu kan. Lah, yang kita butuhkan waktu itu ya bukan jawaban yang ambigu begitu sebenarnya, tapi ketegasan dari angkatan 2007. Misalnya angkatan 2007 ngomong, kami tidak akan islah. Ya udah, berarti angkatan 2008 tidak akan islah. Karena jawabannya ambigu, kita bingung. Ini kalau kemudian angkatan 2007, iya kalau komitmen, kalau tidak, ya ini kan ketakutan-ketakutan kan pasti muncul. Sehingga kita beralih ke angkatan 2008, ke 2006, yang notabene juga komisariat. Kita tanyakan, ya ini gimana? Kita harus bertahan atau mengikuti arahan dari senior untuk islah? Jawaban komisariat dan angkatan 2006 waktu itu ya sama. Kita ngikut kader yang paling bawah. Saya sampaikan, kader paling bawah berarti 2009. Enggak lah, mereka baru mapaba, belum PKD katanya. Ya, ujung tombaknya adalah angkatan 2008. Terserah angkatan 2008. Kalau 2008 mau islah, ya islah. Kalau tidak, ya tidak. Ya, karena kita melihat pada waktu itu, senior-senior yang biasa ngayomi kita di PMI Surabaya Selatan, itu sudah berada di posisi yang islah. Sedangkan posisi lain, senior-senior yang tidak mau islah, itu lebih pada mencari jalan aman, main aman. Artinya mereka menghilang. Tidak bisa dikontak, tidak mau diajak ketemu kan gitu kan. Akhirnya menghilang ini, Pak. Lah, ketika dalam kebuntuan itu saya berkeputusan untuk tidak islah. Saya ngomong ke angkatan juga mayoritas tidak mau islah karena pilihan mereka tidak ada yang angkatan saya itu tidak ada yang memilih islah. Pilihannya bertahan atau tidak sama sekali. Artinya tidak sama sekali, udah nggak usah PMI-PMI-an gitu kan. Pada waktu itu, akhirnya ya sudahlah. Bagaimanapun caranya, kita harus tetap bertahan. Saya sampaikan tapi pada teman-teman, untuk bertahan itu tidak cukup hanya di komisariat, tapi kita harus punya swaka di atasnya. Kalau kita bertahan, komisariat misalnya oke, siapa yang akan mengayomi kita? Dan begitu. Akhirnya di posisi itu kita keliling ke senior-senior. Beberapa senior kita kontak gak bales, ditelepon gak diangkat. Berarti kan asumsi kita akhirnya ini menghindar, cari posisi aman kan begitu kan. Artinya tidak mau terlibat dalam konflik kan begitu. Bagian senior yang lainnya menyatakan ya kalau sendirian gimana kita jadi swaka apa. Nah, dari safari angkatan 2008 yang kita bagi tugas ke beberapa senior, kita tidak ada jawaban yang senior itu dengan tegas menyatakan saya akan menjadi swaka. Sekalipun saya satu-satunya senior PMI Surabaya Selatan, saya akan tetap menjadi PMI Surabaya Selatan. Itu tidak ada senior yang tegas ngomong begitu. Nah, ketika ini, karena yang jalan sudah beberapa sahabat ya, akhirnya kita kembali sampaikan di forum. Ini bagaimana? Kita sudah datang ke senior ini, tapi tidak ada senior satupun yang mau menjadi swaka bagi kita. Bingung lah teman-teman kan? Mulai bingung di posisi kayak gini kita harus bagaimana? Apa? Sebagian sahabat-sahabat saya sudah mulai luntur ini, pergi dan menghilang. Sudah nggak mampu mikir lah kira-kira kan? Yang mereka merasa ya kita seharusnya belajar kok dihadapkan dengan persoalan yang begitu rumit model begini gitu. Satu persatu sudah meninggalkan kita, hanya sisa beberapa orang yang pada akhirnya kita berkeputusan ya sudahlah, kita saran dan usul. Gimana kalau misalnya kita adakan forum silaturahim kader PMI Surabaya Selatan yang di situ kita nanti ngobrol soal islah dan tidak islah. Begitu. Begitu pula dengan argumentasinya. Kita ingin mendengarkan langsung argumentasi dari senior-senior bagaimana kalau islah dan bagaimana kalau tidak islah kan begitu. Nah, pada waktu kita dikumpulkanlah di gedung PGMI waktu itu, kelas perkuliahan PGMI. Udah kita ngumpul di situ. Senior yang pro islah berargumentasi, yang tidak pro islah berargumentasi. Secara umumnya ya kita berada di jalan yang salah bahwa PMI Surabaya Selatan ini
adalah PMI yang ilegal, tidak ber-SK. Ini salah. Ngomong kita belum jauh, kita harus putar balik. Kira-kira kan begitulah. Rata-rata begitu argumentasi senior-senior yang pro terhadap Islah. Akhirnya kita mengajukan beberapa syarat pada waktu itu. ABC semuanya kita sampaikan lah. Nah, tapi ditolak sebagian. Wah, perdebatan ini kencang sampai malam yang berujung pada voting di forum itu. Nah, di forum sebelum voting disampaikan apakah hasil dari malam ini bisa menjadi representasi dari sebagian kader, gitu kan. Ternyata disepakati oke, katanya kan. Tinggal nanti tugas masing-masing untuk mengajak kadernya. Akhirnya disepakati votingnya antara Islah dan tidak Islah, yang menang Islah votingnya. Nah, ketika yang menang Islah, akhirnya kan nggak ada pilihan. Nah, dan pada waktu itu kita masih berusaha memberontak. Ketika Islah di forum, kita masih berusaha memberontak, mencari peluang agar kita tetap bertahan selama beberapa hari. Sampai kita terakhir datang ke Cak Zainal Badak yang waktu itu kita anggap paling loyal ke PMI Surabaya Selatan dan pernah backup angkatan 2008 ketika menjadi ketua komisariat. Saya tanya, Cak, kalau kita bertahan di PMI Surabaya Selatan, sampean mau nggak jadi suaka kita yang mengawal kita? Jawaban Cak Badak waktu itu, karena beliau belum lulus, saya waktu itu datang ke Cak Badak bersama sahabat Zahar dan sahabat Udin. Ketemu di kantin. Jawabannya Cak Badak, saya belum tahu setelah lulus S1 ini mau kuliah di Surabaya atau di Jogja atau di Jakarta. Kalau saya janji bahwa saya akan backup kalian, ternyata saya disuruh kuliah ke Jogja atau ke Jakarta, berarti kan janji saya kan tidak terpenuhi, gitu kan, tidak sesuai. Nah, kalau saya lanjut di Surabaya, saya pasti akan backup kalian. Nah, tapi posisinya gimana, Cak? Sampean kuliahnya di Surabaya, di Jogja atau di Jakarta? Itu yang belum tahu jawaban-jawabannya. Artinya kan ini kan jawaban-jawaban yang belum bisa meyakinkan kita karena ambigu kan, begitu kan. Nah, di posisi itu akhirnya sudahlah, berarti tidak ada senior yang bisa backup kita. Di posisi itu saya menjadi garda terdepan untuk ngajak angkatan 2008 Islah. Karena sudah tidak ada harapan. Saya berpikir tidak ada harapan lagi di PMI Surabaya Selatan. Dengan terpaksa kan akhirnya berubah pikiran. Saya minta maaf ke teman-teman. Saya secara pribadi dengan kondisi yang demikian, sedangkan saya masih ingin terus berproses dan belajar di PMI, maka saya menyatakan untuk Islah. Paham? Tidak jadi dia cuma Islah gabung, nggak diapa-apakan. Kan ngambang ini. Kader-kader ini kan ngambang, tahu ngambang. Artinya kesana nggak dihiraukan, mau balik malu, mau kembali Surabaya Selatan mah malu. Lama-lama Nawawi menemui saya, Oscar kurang 4 hari, PBAK kurang 4 hari, Cak. Gimana, Cak? Sampai kan mau lulus. Iya, terus kenapa saya mau lulus? Saya mau mengucapkan selamat, Cak. Ini sahabat-sahabat. Ya tinggal mengucapkan apa? Enaknya mengucapkan selamat atas nama apa, Cak? Itu terserah kamu. Kalau saya mengucapkan atas nama PMI Surabaya Selatan, gimana, Cak? Loh, maksud kamu ini apa? Begini, Cak, ini sahabat-sahabat nggak jelas, Cak, di sana ini cerita Nawawi, sana nggak dihiraukan, di sini kita mau balik malu dan sebagainya. Loh, kamu mau balik? Iya, Cak, mau balik Surabaya Selatan. Oh ya, udah, kalau siapa aja yang mau balik? Banyak, Cak, sebenarnya, Cak, cuma ini. Yang belum balik, yang itu, Cak, ini. Serahkan sama saya kalau mau balik. Akhirnya kita cari tahu, ini sebenarnya maunya PMI Rayon Tarbiyah Cabang Surabaya ini apa? Ke kita. Mau merangkul kita atau memang membunuh kita, gitu kan. Dan pernyataan-pernyataan itu akhirnya terjawab dari statement beberapa senior PMI Surabaya yang secara lantang menyatakan sejatinya seolah-olah kita merangkul PMI Surabaya Selatan, tapi sejatinya kita membunuh kader PMI Surabaya Selatan. Pernyataan itu muncul sampai ada di salah satu skripsi teman kita anak UNESA yang membahas tentang konflik PMI Surabaya Selatan, dan statement itu muncul dari beberapa senior PMI Surabaya seolah-olah kita merangkul Surabaya Selatan padahal sejatinya kita membunuh. Nah, dari proses itu kita mulai disadarkan kembali bahwa sebenarnya Rayon Tarbiyah tidak menginginkan kita.
mereka hanya ingin membunuh Surabaya Selatan. Ya kan, mulai sadar, terus kemudian akhirnya saya dengan beberapa anggota waktu itu sudah mulai ada titik jenuh berproses di PMI Surabaya. Tapi sama-sama tidak berani ngomong. Jadi ada silent hope, ada harapan yang tertutup oleh ya gengsi apa dan sebagainya. Saya pada suatu ketika kita ngumpul di BEM, waktu itu ada kantor BEM. Kita nongkrong-nongkrong, waktu itu prosesnya waktu proses Oscar lah, mendekati Oscar. Meskipun pada waktu itu Oscarnya sudah menjadi Oscar bersama. Kepanitiaan bersama antara PMI Surabaya Selatan dengan PMI Surabaya. Nah, di posisi menjelang Oscar itu kita ngobrol-ngobrol, tidur-tiduran, sahabat Huda itu nyeletuk. Proses kita gimana ya di PMI ini? Kok semakin hari semakin gak jelas. Nah, begitu. Entah sahabat Huda ini memancing saya sama memancing sahabat Nawawi, karena kita bertiga, Pak. Saya, sahabat Huda, dan sahabat Nawawi. Entah sengaja memancing atau memang itu di alam bawah sadarnya. Nah, ketika sahabat Huda ngomong kayak begitu, sahabat Nawawi nimpali. Gimana kalau kita balik Surabaya Selatan? Nah, ini kan seolah-olah kan kayak tiktokan nih dua orang itu. Tapi waktu itu saya tiduran, saya langsung bangun. Saya sepakat. Ayo kita balik ke Surabaya Selatan. Sebelum apa? Sebelum Oscar itu. Artinya kan sebelum apa-apa. Sebelum Oscar, sebelum apa-apa. Udah, akhirnya bertiga kita ngomong, sepakat kamu? Balik, sepakat balik. Udah, kita bagi tugas. Siapa yang komunikasi dengan senior, siapa yang komunikasi dengan angkatan, siapa yang komunikasi dengan angkatan 2009. Artinya beberapa orang mau kita ajak untuk balik lagi ke Surabaya Selatan. Oke, waktu itu yang bertugas untuk komunikasi dengan senior sahabat Nawawi. Saya berkomunikasi dengan teman-teman angkatan karena saya masih ketua angkatan lah di Surabaya Selatan waktu itu. Sahabat Huda ini turun ke bawah ke angkatan 2009. Udah, kita jalan bareng. Kita datangi satu persatu sahabat. Mau nggak kalau kita balik lagi ke Surabaya Selatan? Mau nggak? Ternyata lebih banyak yang mau, terutama senior-senior ya, angkatan 2007, angkatan 2006. Nah, itu menyambut baik proses kita untuk kembali ke Surabaya Selatan. Sudah oke ya, sudah mulai di di Oscar itu sudah mulai terjadi konflik antara mantan Surabaya Selatan dengan PMI Surabaya. Karena ini panitia sama-sama ini sudah sama-sama keras, sudah sama-sama kenceng, dan sudah berkonflik. Kita sudah rebutan data peserta ya, sudah rebutan data peserta, sudah konflik di depan peserta dan sebagainya, karena arah kita akan buka Mapaba kembali dan kita harus menang dari PMI Surabaya. Sudah, waktu itu Mapaba 2010 kita rekrut kader sebanyak-banyaknya dan kita melahirkan kader yang bagus, dan kita bersumpah kepada siapapun jangan pernah ada pembicaraan soal rekonsiliasi dan islah di PMI Surabaya Selatan selagi ada angkatan 2008, 2009 dan 2010 di PMI Surabaya Selatan. Ya, jadi konflik itu sangat tidak nyaman. Sesuatu hal yang seharusnya dihindari adalah konflik, kan begitu. Ketika kita dihadapkan dengan konflik, apalagi konfliknya sangat besar, itu sangat menyita waktu, menyita pikiran, dan akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar. Ke depan jangan terulangi lagi, jangan sampai ada konflik di antara kita kecuali memang dinamika itu diciptakan. Kalau konflik harus berkepanjangan, mending harus disudahi. Sudah, konflik itu pahit. Lebih baik kita terus berproses, belajar, berdinamika, berdialektika. Insya Allah ke depan seorang tidak akan dinilai dari formalitas, apalagi hanya sekedar legalitas yang terbuat dari selembar kertas, bahwa ke depan kita akan dilihat bagaimana kita berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya berharap pada kader-kader hari ini, satu, bagaimana kita memperkaya literasi ya. Jadi kalau dulu kita pernah bangga dengan bacaan-bacaan yang berkualitas dan tidak hanya bacaan-bacaan yang bersumber dari pesantren, karena kalau seandainya bacaan yang bersumber dari pesantren mungkin sudah kita pelajari pesantren. Dulu kita pernah punya senior-senior yang sangat luar biasa. Kalau di Surabaya itu ada namanya Elsat yang banyak mengkaji pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh papan atas demokrasi terkait dengan
terkait dengan bagaimana pendampingan masyarakat sosial dan sebagainya. Di Jogja ada namanya lembaga LKIS, lembaga kajian ilmu Islam dan sosial, itu juga sama. Jadi mereka bergerak dalam melahirkan atau menerbitkan buku-buku yang mungkin sangat jarang dipelajari di dunia pesantren. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kader-kader hari ini untuk kembali untuk memperkaya literasi. Jadi kita tidak hanya bersumber pada WA, bersumber pada medsos, tapi bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu itu dari sumber-sumber yang sangat representatif. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kader-kader hari ini tetap punya sambungan silaturahmi dengan para senior, karena mereka juga pernah mengalami yang sama, dan ketika misalkan kita bisa ketemu dan kita berbicara tentang PMI dan sebagainya, maka otomatis mereka akan enjoy karena mereka sama-sama punya kenangan yang sama. Dulu mereka juga merasakan seperti itu, dan hari ini mungkin sampean akan merasakan seperti itu. Yang terakhir, saya juga berperan kepada kader-kader bahwa ketika sampean aktif berorganisasi, mungkin impact-nya, dampaknya mungkin tidak sampai rasakan hari ini, manfaatnya tidak akan sampai rasakan hari ini, tapi mungkin 10 atau 2 tahun, 20 tahun yang akan datang itu akan sampai rasakan manfaat yang sangat luar biasa. Tetap semangat, tetap selalu bekerja, berjuang dan berkorban untuk kejayaan PMII Surabaya Selatan. Jadilah yang terbaik. Kewentel. Kamera utama mana? Oke. Jadi jenengan sebagai pelaku sejarah Jangan jenengan, Cak Torik gitu loh. Jenengan itu kurang reportase. Kami ada, kami hidup, kami bergerak, kami adalah pemenang, takkan pernah terkalahkan. Dengan semangat yang membara, kami maju terus menuju kemenangan tanpa ragu dan takut. Kami adalah api yang tak pernah padam, kami adalah cahaya yang tak pernah redup. Kami adalah kekuatan yang tak pernah kalah. Kami adalah PMII yang tak pernah mundur. PMII Surabaya Selatan. Salam pergerakan. Kami adalah pemenang, takkan pernah terkalahkan. Kumpul mahasiswa. Bagus mari sini. Mari. Sahabat Torik Kulhak, Presiden BEM, ekstra kampusnya PMI. Wah, begitu. Orasi banget. Kami adalah suara bagi yang tak bersuara. Kami adalah kekuatan bagi yang lemah. Kami adalah harapan bagi... satu kata untuk PMI Surabaya. Kami adalah PMI Kewentel. yang tak pernah menyerah. Terima kasih. Susah dapatkan narasumber begini. Kami adalah kekuatan